Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Teori utilitarianisme. Selamat menonton. Oke, di sini kita akan membahas mengenai teori utilism, di mana utilism ini lahir sebagai ciri dari metafisis dan abstrak filsafat hukum pada abad ke-18. Nah, teori ini menjelaskan mengenai kebermanfaatan. Nah, dari kebermanfaatan ini bisa diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness. Jadi dapat kita artikan bahwa adil atau tidak adil, atau benar atau tidak benarnya suatu produk hukum ini bergantung pada apakah suatu produk hukum ini memberikan kebermanfaatan atau kebahagiaan dari masyarakat tersebut. Demikian bahwa peraturan perundang-undangan ini tentunya di Indonesia sangat banyak, contohnya dalam undang-undang. Nah, banyaknya undang-undang ini tentunya akan melahirkan apakah undang-undang ini memberikan kebahagiaan terhadap masyarakat atau tidak. Tentunya itu kalau misalnya undang-undang yang baik tentunya akan melahirkan kebahagiaan yang banyak terhadap masyarakat. Dalam teori utilism terdapat beberapa pemikiran, yang diantaranya yaitu ada Jeremy Bentham, Rudolf von Jering, dan juga John Stuart Mill. Namun, di sini saya hanya membahas tentang pemikiran dari Jeremy Bentham. Prinsip dasar dari pemikiran Jeremy Bentham adalah hukum yang baik merupakan hukum yang memberikan kebahagiaan bagi setiap individu, atau yang biasa disebut dengan the greatest happiness of the greatest numbers. Inggris abad ke-20, Bernard Williams merancang eksperimen pemikiran berikut. Jim sedang melakukan ekspedisi botani di Amerika Selatan ketika dia bertemu dengan sekelompok 20 penduduk asli dan sekelompok tentara. Seluruh kelompok masyarakat adat akan dieksekusi karena protes mereka terhadap rezim yang menindas. Pemimpin prajurit memberi Jim kesempatan untuk menembak salah satu tahanan, karena dia adalah tamu di negara mereka. Dia mengatakan bahwa jika Jim menembak salah satu tahanan, dia akan melepaskan 19 tahanan lainnya. Tetapi jika Jim menolak, maka prajurit akan menembak semua 20 orang. Apa yang harus Jim lakukan? Dan yang lebih penting, apa yang akan Anda lakukan? Williams menyajikan situasi ini sebagai kritik terhadap utilitarianisme. Teori tersebut dengan jelas meminta Jim untuk menembak satu orang agar 19 lainnya dapat diselamatkan. Tapi, kata Williams, tidak ada teori moral yang meminta diambilnya nyawa yang tidak bersalah. Berpikir seperti seorang Kantian, Williams berpendapat bahwa bukan salah Jim jika pemimpin tentara begitu menjengkelkan, dan Jim seharusnya tidak mendapatkan darah literal di tangannya untuk mencoba memperbaiki situasi. Jadi meski terdengar cukup sederhana, utilitarianisme sebenarnya adalah teori moral yang sangat menuntut. Dikatakan bahwa kita hidup di dunia di mana orang terkadang melakukan hal-hal buruk, dan jika kita kebetulan berada di sana dan kita dapat melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi, maka kita harus melakukannya, bahkan jika itu berarti mengotori tangan kita. Dan jika saya diam-diam membiarkan sesuatu yang buruk terjadi ketika saya bisa menghentikannya, tangan saya tetap kotor. Jadi Jim seharusnya tidak menganggap sebagai membunuh seorang pria, orang itu sudah mati karena mereka semua akan dibunuh. Sebaliknya, Jim harus melihat keputusannya sebagai apa yang diperlukan untuk menyelamatkan 19 nyawa. Dalam kesimpulan kasus tersebut bahwa membunuh satu orang dapat dianggap baik jika menyelamatkan 19 orang tawanan yang lain. Tetapi dalam aliran utilitarianisme juga mempertimbangkan prinsip dari kesetaraan dan juga hak asasi individu. Membunuh seseorang berarti bisa dianggap sebagai melanggar hak asasi individu yang tidak dapat dibenarkan, meskipun untuk kepentingan yang lebih besar. Beberapa orang mungkin mendukung tindakan pembunuhan tersebut karena menganggap bahwa kesejahteraan dan juga kebahagiaan 19 orang lebih berharga daripada nyawa satu orang. Tapi orang lain mungkin mengutamakan untuk melindungi hak-hak asasi dari pribadi, bahkan jika jumlahnya lebih banyak daripada yang satu orang itu. Dalam video kasus tadi, saya artikan bahwa teori utilitarianisme dapat membuat argumen bahwa membunuh satu orang jika bisa menyelamatkan 19 orang itu merupakan tindakan yang dapat dibenarkan jika manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan pemaparan materi sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori utilitarianisme merupakan suatu paham yang menempatkan tindakan baik adalah tindakan yang berguna, bermanfaat, dan menguntungkan. Sedangkan tindakan yang tidak baik adalah tindakan yang memberikan penderitaan dan kerugian. Selain itu, teori utilitarianisme juga memandang bahwa kebaikan adalah tindakan yang memaksimalkan adanya kebahagiaan dan kesejahteraan untuk semua individu yang dianggapnya memiliki kepentingan yang setara. Singkatnya, teori utilitarianisme dapat dipahami dalam sebuah adagium yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham, the great happiness of the greatest number. Artinya, kebahagiaan sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang.
Pernyataan tersebut juga menyiratkan adanya pengesampingan hak individu dan diskriminasi yang telah diilustrasikan dalam contoh kami sebelumnya. Hal tersebutlah yang menjadi titik kelemahan dari teori utilitarianisme, termasuk juga adanya pengesampingan etika moralitas dan juga tidak jelasnya unsur keadilan.